Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-51, Bang, gelombang riak Doki yang liar dan ganas melonjak. Seluruh aula langsung tersapu oleh gelombang badai Doki yang kuat. Kabut tersebar ke segala arah. Segala sesuatu di dalam aula terungkap sepenuhnya. Dengan cara ini, itu menyebabkan seluruh aula tampak sangat kosong. Ekspresi hantu iblis api tua tiba-tiba berubah saat badai melanda. Kakinya mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil menghindarinya. Hantu setan api tua dengan getir menoleh dan melihat ke bagian dalam aula. Hantu setan api tua memusatkan pandangannya dan melihat ke atas. Sesosok manusia terbungkus jubah hitam berdiri di tengah aula. 3 cahaya klaster ditangguhkan di udara beberapa puluh kaki di atas kepala sosok manusia berjubah hitam. Hanya pada saat inilah Old Flame Demon Ghost benar-benar melihat struktur seluruh aula. Seluruh aula utama dibangun dengan batu giok putih hangat, bahkan peralatan di aula utama pun biasa saja. Seluruh aula tampak berwarna putih. Namun, pada saat ini, seluruh aula dipenuhi dengan cahaya putih. Namun, pada saat ini, hantu iblis api tua dan sosok manusia berjubah hitam di aula muncul tidak pada tempatnya dalam warna cerah dan bersih ini. Rantai hitam pekat yang mengikat 3 bola cahaya. Rantai hitam pekat itu persis sama dengan rantai di tangan beberapa orang berjubah hitam sebelumnya. Namun, ukurannya tampak satu ukuran lebih besar jika dibandingkan dengan yang terakhir. Ujung rantai mencapai titik tertinggi aula. Ada pilar batu giok putih yang berbentuk seperti penusuk di tempat itu. Rantai hitam pekat dililitkan di sekelilingnya dan dikunci di dalamnya. Simbol yang terukir pada rantai itu memancarkan gelombang cahaya pada saat ini. Pada saat yang sama, ketika cahaya itu berkedip, aliran udara berwarna putih krem perlahan melintas di atas rantai dan meluas ke ujung rantai. Mata sosok manusia di bawah jubah hitam terfokus pada hantu setan api tua. Ekspresinya sedingin es, menyebabkan hantu iblis api tua langsung merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Hantu iblis api tua buru-buru membungkuk pada sosok manusia berjubah hitam dan berbicara dengan nada rendah hati. Bawahan ini, api tua setan. Sapa kepala aula. Orang berjubah hitam itu mendengus dingin ketika mendengar ini. Dia berbalik dan perlahan berjalan menuju satu-satunya kursi di aula. Xiaoyan yang kamu sebutkan tadi, apakah dia Xiaoyan dari benua Doki? Kata-kata itu diucapkan dengan sangat tenang. Namun, siapapun bisa mendengar kegembiraan dan kegelisahan yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Seolah-olah mereka adalah teman baik yang telah berpisah selama bertahun-tahun dan akhirnya bertemu kembali. Kilatan melintas di mata hantu setan api tua ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk sedikit dan berkata kepada pria berjubah hitam itu, membalas kepada ketua aula, sesuai dengan tempat di mana orang itu muncul dan cara dia menyapa dirinya sendiri. Itu pasti benar. Sebelum dia selesai berbicara, dia terus berbicara. Selain itu, bawahan ini juga merasakan kekuatan api yang sangat liar dan ganas dari tubuhnya. Ini juga bertepatan dengan karakteristik atribut Xiaoyan. Jadi Xiaoyan ini seharusnya adalah Xiaoyan yang kita cari. Hantu iblis api tua berbicara sampai saat ini. Matanya sedikit berputar. Dia membuka mulutnya sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya, dia tidak berkata apa-apa. Orang berjubah hitam itu terdiam sesaat ketika mendengar ini. Dia menghembuskan napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya sedikit. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyala. Orang berjubah hitam itu naik ke udara dan berdiri di udara. Pada saat yang sama, aura sombong yang liar menyebar ke seluruh aula dalam sekejap. Sebuah suara juga perlahan-lahan keluar pada saat ini. Semuanya cepat berkumpul di aula utama. Kepala aula ini punya pengumuman penting. Saat suara ini keluar, semangat semua orang di aula langsung terguncang. Bahkan beberapa dari mereka yang telah lama berada dalam retret dibangunkan secara paksa pada saat ini. Tubuh mereka bergerak dan berdiri satu demi satu. Mereka terbang ke arah aula utama yang disebutkan. Pada saat yang sama, di tempat lain, orang lain juga melaporkan hal yang sama kepada orang lain. Sekelompok orang berdiri di dalam aula mewah. Wajah mereka menunjukkan ekspresi penasaran ketika mereka melihat seseorang di aula. Di tengah aula, seorang lelaki tua berpakaian hijau dengan rambut putih di pelipisnya dengan santai berbicara kepada seorang lelaki tua berpakaian mewah yang duduk di kursi utama. Diakon Yunmei. Xiaoyan itu memang seorang jenius yang langka. Meskipun dia berasal dari latar belakang yang miskin, dia mampu mengembangkan kekuatan seperti seorang kultivator yang tidak terafiliasi.
Bawa dia ke bawah sekte surgawi awan kita dan gunakan dia untuk memperkuat sekte surgawi awan kita sehingga kita bisa bertarung melawan sekte kuil hantu bersama-sama. Sebelum Yuan Qing selesai berbicara, lelaki tua bernama Yun Mei yang duduk di kursi utama berbicara untuk melanjutkan kata-kata Yuan Qing. Yuan Qing buru-buru menganggukkan kepalanya setuju saat mendengar ini. Terlebih lagi, seolah dia ingin lelaki tua itu mengangguk setuju, Yuan Qing membuka mulutnya sekali lagi untuk berbicara. Selain itu, aku merasa bahwa Xiaoyan ini mungkin memiliki permusuhan dengan sekte kuil hantu. Ini karena dia memberikan pukulan berat pada hantu iblis api tua. Terlebih lagi, Yuan Qing berhenti ketika dia berbicara tentang hal ini. Hanya ketika Yun Mei tidak mau membuka mulutnya untuk berbicara. Yuan Qing sedikit mengangkat kepalanya. Dia menatap Yun Mei dan terus berbicara. Lagi pula, aku merasa hantu iblis api tua dan yang lainnya telah datang ke wilayah Barat Da untuk Xiaoyan. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di aula mulai berbicara satu sama lain. Mereka telah menjaga perbatasan benua selama bertahun-tahun karena mereka tidak tahu apa yang ditunggu oleh sekte kuil hantu. Oleh karena itu, mereka selalu tertahan. Namun, Yuan Qing sebenarnya memberikan jawaban yang begitu besar. Mereka datang ke perbatasan benua hanya untuk menunggu satu orang. Jawaban ini terlalu lemah dan tidak berdaya. Yun Mei juga sedikit mengernyit. Dia memandang Yuan Qing dengan ekspresi penuh arti, mengisyaratkan agar dia berhenti membicarakan masalah ini. Yuan Qing juga mengerti ketika dia melihat ini. Matanya sedikit berubah saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yun Mei. Awalnya, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya, dia tidak berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, Yuan Qing akhirnya memaksakan sebuah senyuman dan berkata, "Hehe, ini hanya tebakan pribadiku. Tidak ada dasar untuk itu. Semuanya, tolong jangan menerimanya." Dalam hati, anggap saja itu sebagai lelucon. Mendengar ini, semua orang melirik Yuan Qing dan mengabaikannya. Di bawah pimpinan Yun Mei, semua orang di aula kembali tenang. Yun Mei mengalihkan pandangannya ke seberang aula yang telah tenang. Tatapannya berhenti pada Yuan Qing sejenak sebelum dia membuka mulut untuk berbicara. "Yuan Qing, menurut apa yang kamu katakan tadi, Xiaoyan ini memang tidak buruk. Bukan tidak mungkin bagi Cloud Immortal Sect kita untuk memanfaatkannya. Namun, aku ingin tahu apakah niatmu kali ini adalah keinginan Xiaoyan?" Selain Yuan Qing, semua orang bingung dengan kata-kata Yun Mei. Secara logika, Yuan Qing seharusnya mengatakan ini karena dia telah dipercaya oleh Xiaoyan. Kenapa dia bertanya apakah itu keinginan Xiaoyan? Memang, ini agak tidak bisa dimengerti. Bab ke-52. Di dalam aula besar, semua orang memandang Yun Mei yang duduk di kursi utama dengan sedikit keraguan. Mereka saling memandang dan melihat ekspresi yang sama di mata yang lain. Yuan Qing juga sedikit terkejut dengan kata-kata Yun Mei, tapi dia segera sadar kembali. Setelah berpikir sejenak di dalam hatinya, Yuan Qing akhirnya membuka mulutnya. Mulut untuk mengatakan yang sebenarnya. Menjawab diakon Yun Mei, "Kata-kataku ini adalah pikiranku sendiri dan bukan sesuatu yang diminta oleh Xiaoyan untuk kulakukan." Wah, semua orang yang hadir menjadi gempar ketika kata-kata Yuan Qing diucapkan. Semua ini sebenarnya adalah pemikiran Yuan Qing sendiri. Yuan Qing sebenarnya telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyampaikan kata-kata baik kepada seseorang yang hanya dia temui sekali dan ingin merekrutnya ke dalam Cloud Celestial Sect. Ini sangat sulit dimengerti. Pada saat ini, beberapa orang berpikir, mungkinkah Xiaoyan telah melakukan sesuatu pada Yuan Qing? Kalau tidak, mengingat karakter Yuan Qing, mengapa dia begitu perhatian pada orang lain tanpa alasan? Yun Mei mengangguk sedikit saat mendengar ini. Setelah itu, dia dengan cepat bertanya pada Yuan Qing, "Karena ini masalahnya, menurutku pasti ada alasan di baliknya. Kan, jika tidak, mengapa penatua sekte langit awan yang bermartabat di wilayah tengah melakukan begitu banyak upaya? Hanya karena bakat satu orang." Yuan Qing tersenyum canggung ketika mendengar ini. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan berkata kepada Yun Mei, "Diakon Yun Mei sungguh mengesankan. Kalau dipikir-pikir, aku hanya ingin membalas Xiaoyan karena telah menyelamatkan hidupku. Aku merasa itu jika aku merekrutnya ke dalam Cloud Celestialku. Sekte, aku tidak hanya akan mampu membayar utangnya, tetapi sekte langit awanku juga akan memiliki kejeniusan lain. Itu sebabnya aku melakukan ini." "Oh, menyelamatkan hidup Anda. Bukankah dia mengusir hantu setan api tua?" Yun Mei sedikit mengernyit ketika dia mendengar ini dan bertanya dengan agak ragu. Yuan Qing mengangguk sedikit dan terus berbicara kepada Yun Mei. "Itu benar. Meskipun hantu setan api tua diusir oleh Xiaoyan,
Serangan terakhir dari setan api tua hantu melukai tubuh fisikku. Diakon Yunmei juga harus tahu bahwa orang-orang seperti kita, yang kekuatannya belum mencapai kelas Dodi, pasti akan mati jika tubuh fisik kita rusak jika kita tidak memiliki tubuh fisik yang segar atau metode untuk memurnikan tubuh fisik. Saat itu, hanya ada aku, hantu balok tua, Xiaoyan dan aku di lokasi itu. Secara alami, tidak akan ada tubuh manusia lain yang hidup. Begitu kata-kata ini diucapkan, Yuan King tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Semua orang sudah menyadari situasinya. Tanpa tubuh fisik, hanya beberapa teknik rahasia yang dapat memurnikan tubuh fisik yang dapat menyelamatkannya. Tidak sembarang orang dapat memiliki teknik rahasia tersebut. Bahkan di sekte Yungxian, hanya eselon atas sekte yang memiliki teknik rahasia seperti itu. Mata semua orang berbinar ketika memikirkan hal ini. Bahkan Yun Mei, yang duduk di kursi utama, memiliki cahaya samar di matanya. Xiaoyan tidak hanya menyelamatkan Yuan King tetapi juga memiliki metode untuk memurnikan tubuh fisik. Hal ini menyebabkan opini semua orang tentang Xiaoyan berubah tanpa sadar. Bakat Xiaoyan telah menyebabkan semua orang berseru kagum. Menambahkan kemampuan yang dia miliki, Xiaoyan ini sudah memiliki kondisi bagi mereka untuk mengambil inisiatif untuk mengikatnya. Hanya metode Xiaoyan untuk memurnikan tubuh fisik sudah cukup untuk mengalahkan sebagian besar orang di aula. Lagi pula, bahkan jika Yun Mei dimasukkan, tidak ada satu orang pun yang mencapai kelas Dodi. Dengan cara ini, teknik rahasia Xiaoyan adalah jaminan besar bagi kehidupan semua orang yang hadir. Yun Mei sedikit mengernyit saat dia melihat kerumunan yang kacau di bawah. Ekspresi tidak sabar terlihat di wajah lamanya. Dia dengan lembut mengangkat tangan kirinya dan melambaikannya di depannya. Tekanan tak terlihat menyebar dari tubuh Yun Mei. Suasana yang agak berisik dan hidup di aula langsung menjadi sunyi. Yun Mei mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir. Akhirnya, dia mendengus dingin dan menatap Yuan King. Yun Mei menatap Yuan King dan mengangguk. Matanya menunjukkan ekspresi kekaguman. Dia tersenyum tipis dan membuka mulutnya untuk berbicara dengan jujur. Senang sekali, kamu sangat berterima kasih. Cloud Celestial Sectku membutuhkan orang-orang sepertimu. Hanya orang jujur seperti itu yang bisa membiarkan Cloud Celestial Sectku tumbuh lebih kuat. Haha. Sebelum ada yang bisa bereaksi, ekspresi Yun Mei berubah serius. Dia segera membuka mulut untuk bertanya pada Yuan King. Namun, karena semua ini diputuskan olehmu sendiri, aku pikir Xiaoyan mungkin tidak setuju untuk bergabung dengan sekte surgawi awanku. Kan, ekspresi semua orang sedikit terkejut ketika mereka mendengar ini. Segera, mereka melihat ke arah Yuan King dengan sedikit terkejut. Khawatir di hati mereka. Yuan King juga terpana dengan kata-kata Yun Mei. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Memang, ini hanya idenya sendiri. Dia berpikir seperti ini karena dia ingin mengikat Xiaoyan. Terlebih lagi, itu bukanlah jenis tali yang ada dalam pikiran setiap orang yang hadir. Melalui berbagai tindakan Xiaoyan dan konfirmasi terakhir Xiaoyan, Yuan King telah mengambil keputusan. Sedikit ketika mendengar ini, dia melihat ekspresi tekad Yuan King dan sedikit menurunkan kelopak matanya. Itu bukanlah jenis tali yang ada dalam pikiran setiap orang yang hadir. Melalui berbagai tindakan Xiaoyan dan konfirmasi terakhir Xiaoyan, Yuan King telah mengambil keputusan. Sedikit ketika mendengar ini, dia melihat ekspresi tekad Yuan King dan sedikit menurunkan kelopak matanya. Matanya bergerak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Yuan King dan mengangguk sambil tersenyum sebelum berkata, tidak apa-apa, karena ini demi sekte Cloud Immortal kami. Saya berharap Anda berhasil merekrutnya ke sekte Cloud Immortal kami. Sebelum dia selesai berbicara, ekspresi Yun Mei berubah serius, dan dia segera membuka mulutnya untuk berbicara. Ingat, terlepas dari apakah dia setuju untuk bergabung dengan sekte awan surgawi atau tidak, Anda harus menjaga hubungan baik dengannya, karena dia jenius. Jangan mudah memprovokasi dia. Paling tidak, Anda harus menjaga hubungan baik dengannya. Jangan membuat musuh bagi sekte awan surgawi. Kalau tidak, kamu harus menghadapinya sendiri. Yuan King buru-buru mengangguk sebagai jawaban. Namun, mata Yun Mei berbinar saat dia melihat ke arah Yuan King. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Keberuntunganmu adalah cukup bagus. Ini adalah berkat tersembunyi. Saya melihat doki di tubuh Anda telah mencapai kemacetan. Saya kira Anda akan menerobos. Tanpa menunggu Yuan King berbicara, Yun Mei melanjutkan. Kalau begitu, aku punya pil di sini. Minumlah. Begitu Yuan King selesai berbicara, Yun Mei melambaikan lengan bajunya dan seberkas cahaya keluar, dan ditangkap oleh Yuan King. Setelah Yuan King mengungkapkan rasa terima kasihnya,
dia membubarkan semua orang di aula. Yun Mei duduk sendirian di kursi utama. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit di luar aula dan bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah seperti yang dikatakan Yuan King, bahwa orang yang mereka cari kali ini adalah Xiaoyan? Namun, mengapa ini sangat berbeda dari sebelumnya? Apa yang terjadi? Di bumi apa yang dilakukan orang-orang yang bukan manusia atau hantu ini? Bab ke-53. Sekelompok lelaki tua yang keras kepala dan tercelah. Beraninya mereka menunda kepulanganku sebulan. Sungguh menyebalkan. Jika aku tidak menunggu sekitar 1 tahun sebelum kembali, aku akan menulis namaku terbalik. Di jalan, seorang lelaki tua ceroboh dengan pakaian biasa sedang berjalan sendirian. Dia tidak peduli dengan tatapan jijiknya di wajah orang yang lewat. Saat dia berjalan, dia mengumpat pelan, menyebabkan beberapa orang yang lewat merasa kesal. Bahkan jika dia tidak mengutuk orang yang lewat di jalan, akan mudah menimbulkan kesalahpahaman. Jika tidak karena fakta bahwa seseorang melihat liontin giok tergantung di pinggangnya, itu akan menimbulkan keributan. Ada beberapa orang yang tidak memperhatikan token giok itu, tetapi mereka memperhatikan token giok itu setelah diingatkan oleh orang lain. Segera, ekspresi mereka berubah drastis. Setelah berterima kasih kepada orang yang mengingatkan mereka, mereka segera meninggalkan tempat itu dengan kesal. Ini karena mereka melihat identitas kekuatan paling kuat di area tersebut pada liontin giok. Hanya ada satu kata di atasnya. Xiao. Penguasa area tersebut adalah klan Xiao. Di kota Xiao, tidak ada yang berani menyinggung orang-orang dari klan Xiao. Orang tua itu sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Dia sedikit mengernyit dan menurunkan lengan bajunya untuk menutupi liontin giok. Kemudian, dia mengangkatnya lagi. Namun, tidak seperti sebelumnya. Liontin giok yang mewakili seluruh klan Xiao telah menghilang. Di sisi lain, lelaki tua itu tersenyum dan meninggalkan kota dengan santai. Kota Xiao, swoosh, bersamaan dengan suara angin yang berhembus. Seorang pria berbaju putih muncul di puncak gunung. Angin dan ombak menyerang, menyebabkan jubah Xiaoyan berkibar dan rambutnya menari-nari dengan liar. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dari kesejukan udara dan merasakan angin di sekelilingnya. Bibirnya membentuk senyuman. Sambil bergerak, dia menghilang dari puncak gunung bersama hembusan angin. Detik berikutnya, hembusan angin menyapu hutan di kejauhan. Pepohonan dalam radius beberapa ratus kaki bergoyang dan berdesir. Sosok Xiaoyan muncul di puncak pohon. Mendengar suara gemerisik di samping telinganya, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke dedaunan yang memenuhi langit. Tubuhnya sekali lagi melintas dan menghilang. Sosok Xiaoyan terus berkedip dan menghilang. Di area yang jernih dan luas, angin menderu-deru. Suara angin terus-menerus dan menyapu seluruh area. Tiba-tiba, Xiaoyan mengeluarkan suara gemuruh. Dia berdiri di udara dan membuka tangannya. Kekuatan isap muncul di tangannya. Hembusan angin kencang bertiup antara langit dan bumi, menyapu awan. Awan gelap melonjak, dan langit langsung berubah menjadi gelap. Xiaoyan menggerakkan kakinya dan mengambil langkah misterius. Kekuatan hisap di tangannya meningkat. Dengan satu gerakan, dia menghilang dari tempatnya bersama embusan angin. Hembusan angin sepertinya mendapat perintah dan menyapu seluruh area. Angin bergemuruh, dan suara angin serta burung bangau menderu-deru di antara langit dan bumi. Itu seperti naga gila yang mengaum, dan kekuatannya mengguncang langit. Hembusan angin yang tak terlihat menyapu dedaunan di hutan dan membentuk naga hijau panjang yang berenang melintasi langit. Naga panjang itu melayang di langit. Kepalanya terangkat tinggi. Meski terbentuk oleh angin dan awan, namun tetap memberikan kesan mendominasi. Namun, sosok berpakaian putih tiba-tiba muncul di kepala naga saat naga panjang itu bertahan di langit dan mengangkat kepalanya. Tangannya berada di belakang punggungnya dan ada senyum tipis di wajahnya. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya. Makhluk besar di bawah kakinya, yang seperti naga sungguhan, tiba-tiba berubah menjadi daun-daun berguguran yang memenuhi langit dan melayang turun bersama gelombang ini. Pada saat ini, sebuah suara tua yang disertai dengan sedikit senyuman tiba-tiba terdengar. Dan itu berkata, "Itu benar. Haha, lumayan. Kamu sebenarnya meminjam kekuatan angin dan menggabungkannya dengan gerak kakimu. Kamu telah berhasil mengeksekusi langkah angin dari langkah kepunahan langit pada percobaan pertamamu. Kamu bisa dianggap telah melatihnya dengan cukup baik." Xiaoyan bersuka cita dan tersenyum mendengar kata-kata Guyu. Dia berterima kasih pada Guyu. Dan berkata, "Ini semua berkat bimbingan Gu tua. Dia mengizinkanku menggunakan kekuatan petir dari gerakan 3000 petir dan kekuatan angin dari langkah kepunahan langit untuk mengembangkan langkah angin dari langkah kepunahan langit. Itu sebabnya kecepatan kultivasiku sangat cepat.
Guyu tertawa ketika mendengar ini dan melanjutkan. Menggunakan langkah kepunahan langit untuk mengembangkan langkah kepunahan langit. Menggunakan persyaratan tingkat kedua. Lingyun Great Realm untuk mengembangkan level pertama. Metode seperti itu tentu saja sangat cepat. Anda berpikir bahwa Anda sedang mengembangkan tingkat pertama. Tetapi jika saya menjelaskan secara detail, Anda sebenarnya sedang mengembangkan tingkat kedua, alam agung Lingyun. Pikirkanlah, kamu telah mengembangkan alam besar Lingyun. Kalau begitu, bukankah langkah kepunahan angin akan menjadi hal yang mudah? Xiaoyan juga menganggukkan kepalanya dengan kagum. Dia kemudian membuka mulutnya dan berkata, jika saya terus menggunakan metode ini untuk mengolah langkah kepunahan langit, saya yakin bahwa saya akan dapat mencapai kesuksesan awal pada langkah pertama. Langkah kepunahan angin, dalam waktu kurang dari 2 bulan. Setelah mengatakan itu, dia berhenti berkultivasi dan dengan santai mencari tempat untuk beristirahat. Guyu juga tersenyum kagum tetapi tidak mengatakan apapun. Jalur kultivasi adalah tentang kemajuan selangkah demi selangkah. Berkultivasi secara membabi buta hanya akan menyebabkan seseorang terlalu bersemangat untuk cepat sukses dan akhirnya gagal di ambang kesuksesan. Ketika segala sesuatunya mencapai titik ekstrim, mereka akan bergerak ke arah yang berlawanan. Inilah prinsipnya. Xiaoyan duduk di puncak gunung. Metode budidaya seni api di tubuhnya perlahan beredar saat ia menyerap energi alam antara langit dan bumi. Tiba-tiba, Xiaoyan sepertinya memikirkan sesuatu dan menarik diri dari kondisi kultivasinya. Dengan membalikan tangannya, sebuah botol giok muncul di tangan Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan berteriak dalam hatinya. Gu tua, ada yang ingin kutanyakan padamu. Penatua Gu, ada yang ingin kutanyakan padamu. Tolong keluar dan temui aku. Suaranya baru saja terdengar ketika seberkas cahaya keluar dari segel api di antara alis Xiaoyan. Itu terus berubah di depan Xiaoyan dan akhirnya berubah menjadi penampilan seorang lelaki tua. Itu adalah Gu kamu. Guyu mengangkat alisnya saat melihat ekspresi cemas Xiaoyan. Dia tidak bertanya lebih jauh dan duduk di tanah. Menunggu Xiaoyan berbicara. Xiaoyan melihat Guyu duduk di tanah dan mengulurkan tangannya. Dia meletakkan botol giok di depan Guyu. Guyu mengerutkan kening saat melihat ini. Dia melirik Xiaoyan. Ketika dia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, Guyu mengerutkan kening dan menerima botol giok di tangannya. Guyu melihat botol giok di telapak tangannya, tetapi tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Dia tidak terlalu memikirkannya. Tujuan Xiaoyan seharusnya ada di dalam botol giok ini. Guyu perlahan membuka botol giok di depan tatapan Xiaoyan yang agak terkejut. Bola cahaya putih susu seukuran ibu jari perlahan melayang keluar dari botol giok. Guyu mengangkat alisnya ketika dia melihat ini. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Guyu mengulurkan tangannya dan cahaya muncul di tangannya, melingkari bola cahaya. Setelah itu, dia menatap Xiaoyan dan perlahan membuka mulutnya. Siapa orang ini? Dia sebenarnya masih hidup. Bab ke-54. Saat ini, wajah Guyu dipenuhi dengan keterkejutan. Pupil matanya menyusut, dan mulutnya setengah terbuka. Dia melihat gugusan cahaya putih susu yang melayang di atas telapak tangannya dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Xiaoyan juga tercengang. Guyu adalah seorang penatua, seorang senior. Meskipun gumpalan pecahan jiwa ini sangat lemah, Guyu masih bisa menebak apa yang sedang terjadi. Berdasarkan ini saja, Xiaoyan percaya bahwa dia mungkin bisa menemukan metode yang telah lama dia cari dari Guyu. Sesaat kemudian, Guyu perlahan-lahan menarik gugusan cahaya di telapak tangannya dan meletakkannya kembali ke dalam botol giok. Kemudian, dia menyerahkannya kembali kepada Xiaoyan. Guyu berdiri dan membalikkan tubuhnya ke samping. Dia mengerutkan kening dan menghela nafas dalam-dalam. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Xiaoyan. Guyu perlahan membuka mulutnya dan menatap Xiaoyan. Jika aku tidak salah menebak, kamu ingin aku membantumu memperbaiki jiwanya, kan? Xiaoyan tidak terkejut saat mendengar ini. Karena Guyu telah melihat gumpalan sisa roh ini, dia seharusnya bisa menebak apa yang dilakukan Xiao. Tujuannya adalah, oleh karena itu, Xiaoyan perlahan mengangguk. Ekspresinya sedikit terkejut saat dia mengakui hal ini. Guyu mengangguk saat melihat ini. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Hal ini menyebabkan hati Xiaoyan sedikit menegang. Dia menjadi sedikit khawatir. Beberapa saat kemudian, Guyu akhirnya membuka mulutnya dan bertanya pada Xiaoyan, apa hubungan orang ini denganmu? Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Dia merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia merenung sejenak di dalam hatinya sebelum dia membuka mulut untuk berbicara. Dia adalah nenek moyang saya. Untuk membantu saya menerobos ke negara bagian dia menyalakan kekuatan spiritualnya. Pada akhirnya,
Dia mengizinkan saya untuk meningkatkan kekuatan saya. Oleh karena itu, sebelum Xiaoyan selesai berbicara, Guyu menyela Xiaoyan. Oleh karena itu, Anda ingin menyelamatkannya untuk membalas bantuannya. Benar kan? Xiaoyan menurunkan kelopak matanya dan mengangguk ketika mendengar ini. Dia tidak berbicara. Guyu mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan memutar matanya ke arah Xiaoyan. Ekspresinya agak mencela ketika dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Anak kecil yang mengkhawatirkan. Begitu kamu memanggil orang tua ini, kamu menanyakan pertanyaan yang sulit. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua, yang tiba-tiba berdiri." Ekspresi gembira terlihat di wajahnya. Dia tidak membantah godaan Guyu. Namun, matanya merah saat dia menatap Guyu. Dia terengah-engah seolah-olah dia adalah seorang bujangan tua yang tiba-tiba melihat seorang wanita cantik. Guyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Butuh beberapa saat sebelum Xiaoyan perlahan kembali tenang. Namun, seseorang masih bisa melihat kegembiraan dan kegembiraan di dalam hatinya. Guyu memperhatikan saat Xiaoyan perlahan mendapatkan kembali ketenangannya dan tersenyum tak berdaya. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar Xiaoyan menenangkan diri terlebih dahulu. Kemudian, dia menghela nafas dan perlahan berkata, "Itu benar. Nenek moyangmu ini memang masih memiliki jejak aura kehidupan yang tersisa di dalam dirinya." Guyu berhenti ketika dia berbicara. Namun, mata Xiaoyan berbinar. Ini adalah sesuatu yang tidak dia deteksi. Xiaoyan belum pernah mendeteksi sedikit pun jejak aura kehidupan sebelumnya. Sebelum Xiaoyan dapat berbicara, Guyu menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat berkata, "Masih terlalu dini bagimu untuk merayakannya. Jangan terlalu cepat bahagia. Masih belum diketahui apakah leluhurmu dapat dibangkitkan atau tidak. Ini karena gumpalan sisa jiwanya terlalu lemah. Itu juga karena tidak ada harta alam yang bisa menyehatkan jiwanya. Oleh karena itu, jangan terlalu berharap terlalu banyak. Kamu harus menggunakan kemampuanmu sendiri untuk melindunginya sebanyak mungkin." Ekspresi Xiaoyan, yang awalnya dipenuhi harapan, tampak sedikit sedih saat ini. Xiao Xuan terlalu penting baginya dan seluruh klan Xiao. Jika bukan karena Xiao Xuan, Xiaoyan mungkin tidak akan bisa menjadi seorang kaisar. Jika bukan karena Xiao Xuan, klan Xiao kemungkinan besar sudah tidak ada lagi dan tidak akan bisa makmur. Meskipun Xiao Xuan adalah sosok dari 1000 tahun yang lalu, dia masih berjuang terlalu keras untuk klan Xiao bahkan setelah 1000 tahun. Namun, Xiaoyan dengan getir mencari metode kebangkitan selama 10 tahun. Harapan dalam hati Xiaoyan telah hancur sepenuhnya oleh kata-kata Guyu. Guyu mengerutkan kening saat melihat ekspresi sedih di wajah Xiaoyan. Dia menunduk dan mulai merenung. Waktu perlahan mengalir dalam suasana sunyi ini. Setelah keheningan duo Xiaoyan, area dalam jarak 1000 kaki dari Xiaoyan menjadi sunyi senyap. Semuanya tampak sangat sunyi. Bahkan beberapa binatang ajaib diam-diam merangkak di tanah. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Hati mereka dipenuhi rasa takut. Akhirnya, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Hari sudah malam. Sehari telah berlalu dengan tenang. Guyu, yang diam-diam berdiri di puncak gunung, akhirnya bergerak pada saat ini. Tubuhnya sedikit gemetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya yang tertunduk dan menatap Xiaoyan, yang masih memiliki ekspresi sedih. Pada saat berikutnya, keheningan ini, yang berlangsung sepanjang hari, akhirnya dipecahkan oleh Guyu. Mata Guyu menjadi cerah. Dia melihat penampilan Xiaoyan yang lesu dan bertepuk tangan dengan keras. Ekspresi pengertian muncul di wajah tuanya. Tindakan Guyu ini juga membangunkan Xiaoyan, yang suasana hatinya murung sepanjang hari. Dia menatap Guyu dengan wajah lesu. Hanya ketika Xiaoyan melihat ekspresi wajah Guyu barulah ekspresinya berubah. Dia tiba-tiba terkejut. Kedua matanya dengan cepat memerah. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan yang liar. Tubuhnya yang duduk berdiri dari tanah. Entah kenapa, kaki Xiaoyan terasa mati rasa saat dia berdiri. Meskipun dia memiliki tubuh fisik seorang setengah kaisar, tubuhnya terhuyung sesaat sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Tubuh Xiaoyan bergetar. Mati rasa di kakinya hilang. Setelah itu, matanya dipenuhi dengan antisipasi saat dia melihat ke arah Guyu. Beberapa saat kemudian sebelum Xiaoyan menelan seteguk air liur dengan susah payah. Hal ini menyebabkan tenggorokannya yang kering sedikit pulih. Bibirnya bergetar saat dia bertanya pada Guyu. Kata demi kata, "Tua, Gu tua, pernahkah kamu memikirkan tentang metode kebangkitan leluhurku?" Guyu dengan lembut mengangguk setelah mendengar ini dan menyetujui permintaan tersebut. Lalu, Guyu berbicara lagi. "Gumpalan jiwa leluhurmu ini terlalu lemah. Kecerobohan sekecil apapun bisa menyebabkannya hilang sepenuhnya. Saya telah memikirkan banyak metode di masa lalu,
Saya telah mempertimbangkan ratusan harta karun alam yang dapat membantu asal jiwa seseorang. Sayangnya, tidak ada satupun yang layak dilakukan. Meskipun semua metode Guyu gagal, Xiaoyan menjadi tenang. Dia tidak cemas sama sekali. Karena Guyu telah berbicara, mengapa dia berbohong padanya? Seperti yang diharapkan, Guyu melihat ekspresi tenang Xiaoyan dan mengangguk. Dia terus berbicara. Dia melanjutkan. Sampai saat ini, saya memikirkan sebuah metode. Terlebih lagi, jika metode ini tidak berhasil, tidak akan ada harapan untuk membangkitkan leluhur Anda. Metode ini adalah dengan menggunakan sesuatu yang lemah seperti fragmen jiwa leluhurmu untuk memelihara, menggabungkan, dan memulihkan. Adapun hal semacam ini, itu adalah energi asal jiwa yang murni. Bab ke-55, asal jiwa. Wajah Xiaoyan tidak yakin saat dia menatap Guyu dan bertanya dengan tidak percaya. Itu benar, itu adalah asal jiwa. Terlebih lagi, itu harus cukup murni. Jika tidak, jika asal jiwa tidak cukup murni dan bertentangan dengan sisa roh leluhur Anda saat menyatu, saya yakin Anda tahu apa hasil akhirnya. Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Guyu. Hakikat jiwa seseorang adalah fondasi seseorang. Mengekstraksi esensi jiwa orang lain sama dengan Xiaoyan membunuh seseorang. Namun, tindakan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Xiaoyan, meskipun Xiaoyan tidak berani menyebut dirinya orang baik. Dia tidak akan membunuh seseorang tanpa alasan. Ini bukan cara Xiaoyan dalam melakukan sesuatu. Bahkan jika semua ini untuk menghidupkan kembali leluhurnya, Xiaoyan tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, jika dia tidak melakukannya, Xiaoyan tidak akan bisa dihidupkan kembali. Hal ini membuat Xiaoyan ragu. Selain itu, ada hal penting lainnya. Soul Origin adalah fondasi seseorang. Itu adalah landasan kehidupan. Bagaimana mungkin untuk memurnikannya sepenuhnya? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia memikirkan masalah besar ini. Guyu sepertinya telah memahami pikiran Xiaoyan ketika dia melihat ini. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu tidak perlu melakukan hal seperti itu. Mengapa kamu tidak membunuh saja orang-orang yang ingin membunuhmu? Dengan cara ini, itu akan sejalan dengan hatimu dan kamu akan dapat melakukannya singkirkan musuhmu. Bukankah itu bagus? Adapun apa yang kamu pikirkan tentang tidak bisa memurnikan Soul Origin sepenuhnya. Hahaha, ini baru 10 tahun. Apakah kamu sudah lupa identitasmu? Hahaha, Kaisar Api, Anda benar-benar seorang Kaisar Api. Saya tidak percaya Anda lupa identitas Anda. Api surgawi adalah benda suci yang dapat membakar semua makhluk hidup. Apa gunanya sumber asal spiritual itu? Selain itu, kamu juga memiliki api hati jatuh, yang memiliki kekuatan penghancur terbesar terhadap kekuatan spiritual, dan api teratai iblis yang memurnikan, yang memiliki kekuatan pemurnian terbesar. Jika Anda ingin mendapatkan sumber asal spiritual yang murni, itu tetap soal kekuatan Anda. Xiaoyan akhirnya bereaksi setelah kata-kata Guyu keluar dari mulutnya. Siapa bilang tidak ada esensi spiritual? Musuh besar Xiaoyan, Klan Han, memiliki begitu banyak orang. Semuanya adalah esensi spiritual yang dicari Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum nyaman ketika memikirkan hal ini di dalam hatinya. Setelah itu, dia menenangkan hatinya. Setelah bertukar beberapa kata dengan Guyu, Xiaoyan memasuki kondisi kultivasi. Melihat Xiaoyan memasuki kondisi kultivasi, Guyu berdiri di samping, menatap botol giok di pelukan Xiaoyan, mengerutkan kening, bergumam pada dirinya sendiri. Omong-omong, bagaimana nenek moyang Xiaoyan bisa bertahan di Genesis Ki? Terlebih lagi, dia menggunakan alam semesta Genesis Ki untuk pulih. Mengapa demikian? Butuh waktu lama kemudian sebelum Guyu sepertinya mengingat sesuatu. Matanya dipenuhi dengan kaget saat dia melihat botol giok di pelukan Xiaoyan. Mulutnya bergumam pada dirinya sendiri. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah metode budidaya yang dipraktikkan oleh nenek moyang Xiaoyan adalah itu? Metode budidaya itu telah lama menghilang dari benua ini. Saya tidak menyangka. Saya benar-benar tidak menyangka. Waktu melintas. Dalam sekejap mata, hari sudah larut malam. Xiaoyan, yang sedang berlatih, tiba-tiba membuka matanya yang semula tertutup. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya, dan aliran cahaya hitam keluar. Cahaya hitam mulai berubah dalam jarak dekat di depan Xiaoyan. Akhirnya, ia menjelma menjadi sosok manusia yang serba hitam. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, kulit yang tampak hitam itu sebenarnya adalah ruang kosong. Hahaha, Xiaoyan, waktunya telah tiba. Bukankah sudah waktunya bagimu untuk menepati janjimu kepadaku? Mendengar ini, Xiaoyan sedikit mengernyit dan membuka mulutnya untuk bertanya. Heian, apakah kamu benar-benar ingin menjadi kaisar? Heian tertawa dingin saat mendengar ini. Cukup,
Untuk menepati janjimu. Xiaoyan juga menghela napas saat mendengar ini. Dia menganggukkan kepalanya tanpa daah dan berkata dengan lemah. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Karena itu masalahnya. Apakah kamu siap? HMP, 1000 tahun. Saya sudah lama siap. Mengapa saya harus melakukan persiapan yang tidak perlu? Xiaoyan mengangguk. Karena itu masalahnya. Aku akan membantumu. Sebelum suaranya memudar, sosok Xiaoyan melintas dan muncul tinggi di langit. Xiaoyan duduk bersila di udara dan berteriak kepada Heian di bawah. Heian, saya melihat tubuh Anda dipenuhi dengan pertempuran Qi. Anda hanya perlu menggunakan Genesis Qi untuk menyelesaikan langkah terakhir terobosan Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyerap energi antara langit dan bumi. Sementara Anda hanya perlu menyerap Genesis Qi. Selama Genesis kita sedia cukup, saya yakin Anda akan dapat menerobos ke Kaisar dalam waktu kurang dari 10 hari. Mata Heian sedikit cerah. Saat dia hendak berbicara, suara lain terdengar. Xiaoyan, aku sarankan agar kamu memberinya botol giokmu sebelum kamu membantunya. Jika tidak buruk, itu akan sangat berguna. Alis Xiaoyan berkedut ketika kata-kata ini diucapkan. Meskipun dia tidak mengerti, dia masih menganggukkan kepalanya dengan lembut. Ekspresi Heian berubah menjadi terkejut. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar saat dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia melihat ke samping dan melihat seorang lelaki tua menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Ekspresi Heian berubah. Sosoknya bergerak dan tiba di depan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum tipis. Ini Gu tua, kamu tidak perlu khawatir. Dia tidak akan menyentuhmu. Heian dengan hati-hati menatap Xiaoyan. Xiaoyan mengulurkan tangannya, dan sebuah botol giok diletakkan di pelukan Xiaoyan. Pada saat yang sama, dia berkata, ini ada hubungannya dengan nenek moyang saya. Ini ada hubungannya dengan nenek moyang saya. Ini ada hubungannya dengan nenek moyang saya. Hati-hati, jangan sampai rusak. Kalau tidak, Anda juga sudah merasakan betapa mengerikannya tetua Gu. Xiaoyan tidak berkata apa-apa lagi. Tubuhnya tegak saat ia memasuki kondisi budidaya gila. Heian sekali lagi melirik Guyu di bawah. Dia benar-benar mengabaikan kata-kata Xiaoyan sebelumnya. Matanya berputar cepat, dan dia menemukan tempat dengan Genesis Qi yang padat. Setelah itu, dia terjun ke pelatihan. Guyu tersenyum tipis saat dia melihat botol giok di pelukan Heian. Begitu mereka berdua memasuki kondisi kultivasi, langit tiba-tiba menjadi badai dan bergejolak. Awan petir bergejolak di langit saat kilat dan guntur bergemuruh. Dunia yang awalnya gelap menjadi seterang siang hari. Kadang dua, saat itu malam. Tetapi di lain waktu, itu adalah siang hari. Siklus siang dan malam berlanjut selama beberapa jam. Sementara terobosan Heian masih dalam proses kemajuan perlahan. 10 hari kemudian, Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya, dan kekuatan isap keluar dari tangannya. Sebuah botol giok terangkat ke udara dan disimpan di cincin penyimpanan Xiaoyan. Pada saat ini, mata Guyu akhirnya kembali jernih. Di langit, Aum, Heian meraung marah. Di permukaan tubuhnya, api hitam muncul, dan api keluar dari matanya. Ruang di sekitar Heian terus-menerus hancur saat dia melahap kekuatan spasial. Seluruh dunia secara bertahap diserap ke dalam tubuhnya, menjadi bagian dari dirinya. Boom! Kilatan petir hitam tiba-tiba memenuhi langit dan menghantam tubuh Heian dengan ledakan keras. Setelah ledakan keras, tidak ada orang lain yang terpisah. Dari Xiaoyan dan Guyu, Xiaoyan sedikit mengernyit. Sebelum dia bisa melakukan apapun, sambaran petir hitam lain menyambar dari langit. Boom! Heian melihat ke arah petir hitam itu dan mengeluarkan raungan yang sangat marah. Segel tangannya berubah dengan cepat dan banyak segel rumit ditembakkan satu demi satu. Ekspresi Guyu berubah ketika dia melihat segel itu. Tapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Tangan Guyu bergerak dengan lembut di bawah lengan bajunya, dan seberkas cahaya ditembakkan. Itu berkedip-kedip agak jauh di depan Xiaoyan sebelum menghilang. Di mata Xiaoyan, segala sesuatu di langit normal. Heian akan bisa membuat terobosan selama dia bisa bertahan lebih lama. Namun, aura Heian lemah di mata Guyu, dan api di sekujur tubuhnya redup. Pada saat ini, penghalang biru muncul di langit di atas 9 surga. Penghalang itu terus berubah. Akhirnya, telapak tangan besar perlahan terbentuk. Telapak tangan besar itu menghantam Heian. Heian pasti akan mati jika dia dipukul. Pada saat ini, cahaya hitam menyala, dan segala sesuatu di langit kembali normal. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, Heian tidak bisa ditemukan. Pada saat yang sama, di ruang rahasia yang jaraknya ribuan mil, mata yang awalnya menyipit dari seorang pria parubaya dengan pakaian mewah perlahan terbuka pada saat ini. Dia melihat ke arah tertentu. Arah itu adalah arah di mana Xiaoyan berada.
Pada saat yang sama, di tempat lain, sepasang mata yang dipenuhi darah juga melihat ke sana. Meskipun mereka berdua tidak bersama, pada saat ini, mereka berbicara pada saat yang sama dan dengan ragu bertanya, "Ada apa? Siapa itu? Siapa yang berani menyentuh batas langit?" Bersambung ke bab selanjutnya.